Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas cerita dari Tom of Falling Good episode 12 yang akan tayang hari Kamis nanti. Perlu diingat ini hanyalah sekedar bocoran spoiler yang episodenya akan rilis pada tanggal 29 September 2022. Jadi jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran dengan cerita episode 12 ini yang akan tayang 1 minggu sekali, oke deh kita langsung ke ceritanya. Bisa melawan Sai Huan yang dimana dengan keterampilan tangan penangkap naganya, Chenan berhasil memenangkan baku hantam ini dan membuat naga Sai Huan terpental jauh. Sehingga kemenangan ini membuat Kaisar merasa gembira plus bangga, dan ia meminta Chenan untuk menyebutkan hadiah apa saja yang ia inginkan atas kemenangan ini. Meskipun demikian, Chenan menolak apa yang dijanjikan Kaisar, tetapi ia meminta satu permintaan yang didasari atas saran Chuyu. Yang mana pada saat Chenan akan mengajukan permintaan ini, Chia langsung memotong pembicaraan mereka dan ia memberitahu sang kaisar bahwa baku hantam ini sangat menguntungkan Chenan. Dengan mengatakan jika kaisar akan tidak sangat adil, dia pun memohon kepada kaisar untuk mengutus 2 kandidatnya yang belum bertarung secara bergilir untuk melawan Chenan. Chenan yang sudah menduganya dari awal, ditambah lagi ia terlalu malas menghadapi kedua curut naga ini secara bergilir. Yang pada dasarnya itu akan membuang tenaganya sehingga ia meminta agar mereka maju secara bersama-sama melawannya. Hal ini mengejutkan semua yang hadir dan pada akhirnya mereka menyetujui baku hantam ini. Sehingga sang kaisar yang melihat ini akhirnya menyanggupi permintaan Chenan, yang mana Chenan menyebutkan permintaannya bahwa ia meminta kepada kaisar untuk membiarkan Chuyu memutuskan pernikahannya sendiri. Hal ini membuat si Malingkong sangat marah. Namun keputusan berada di tangan kaisar, dan kaisar bahkan akan berjanji untuk memenuhi itu jika Chenan berhasil menang kali ini. Kesombongan Chenan membuat Ryo Sai marah besar sehingga pada saat yang sama Sai Long segera memanggil naga dengan lonceng saktinya. Di mana kehadiran sang naga ini mengejutkan semua orang termasuk Chenan karena tidak ada sebab dan akibat naga itu tiba-tiba menyemburkan apinya. Hal itu membuat Sai Long yang melihatnya ini langsung membunyikan loncengnya untuk menghentikannya dan segera si Malingkong menatap naga ini dan ternyata naga raksasa ini adalah peringkat 4. Nah, ini adalah bocoran spoilernya. Setelah kemunculan naga peringkat 4 Sai Long, Chenan terus menatapnya dan setelah beberapa saat ia menarik pikiran dan membuang rasa takut di hatinya. Saat dia tiba-tiba mengeluarkan cahaya emas di tubuhnya, hal ini membuat Ryo Sai merasa curiga. Saat Sai Long segera melambaikan tangannya dan memberikan isyarat kepada kedua rekannya untuk menyerang Chenan. Meskipun demikian, dengan cahaya emas mengerikan di tubuh Chenan, ia menghantam ke arah Sai Nu dan juga Sai Huang. Yang dimana serangan cahaya emas ini membuat tubuh mereka terpental cukup jauh. Pada akhirnya mereka langsung jatuh ke tanah dan pada saat ini baku hantam ini hanya menyisakan Sai Long seorang. Beberapa saat setelah menyingkirkan Sai Nu dan juga Sai Huan, Chenan tiba-tiba mengeluarkan busur Hoi Yui serta mengangkatnya dengan satu tangan. Melihat ini Sai Long melambaikan tangannya ke udara. Naga tingkat 4 segera berputar di bawah dan Sai Long dengan cepat naik ke atasnya. Saat naga itu bergegas terbang ke langit, naga itu terus meraung di udara. Pada saat ini Sai Long tidak menggunakan senjata apapun di tangannya, tetapi ia mengendalikan naga itu dengan sepenuh hatinya. Saat naga itu menukik sembari membuka mulutnya dan menyemburkan api dari mulutnya sebelum melesat ke arah Chenan. Melihat ini, tubuh Chenan seperti kilat saat dia dengan cepat bergerak maju dari tempat asalnya yang dibakar oleh semburan naga itu. Meskipun demikian, naga itu terus meraung dan menyemburkan apinya. Hal ini memaksa Chenan untuk terus bergerak. Di arena tidak lama Sai Long dengan lembut berteriak di langit saat ia menyuruh Chenan untuk menyerah. Karena jika ia menyerah ia akan menyelamatkan hidupnya dan menghentikan serangan dari naga itu. Meskipun demikian Chenan masih terus-menerus berlari dari serangan naga itu dan menolak tawaran dari Sai Long. Bahkan ia memutuskan menggunakan busur Hoi Yui untuk mengalahkan naga ini. Beberapa saat setelah penolakan Chenan, naga Sai Long menukik dengan tajam serta menggerakkan ekornya
saat menghantam ke arah Chenan. Melihat ini, Chenan segera memunculkan kekuatan misterius di tubuhnya saat cahaya emas meletus di tubuhnya dan ia dengan cepat mundur ke tepi arena. Ekor naga itu menghantam arena dan tanah bergetar hebat saat itu dan segera memunculkan lubang di arena baku hantam. Bahkan semua orang di arena penonton terheran-heran dengan kekuatan mengerikan naga ini. Dan tidak lama setelah itu naga tersebut melayang dan meraung di ketinggian. Saat gelombang suara bergema seperti gemuruh, Chenan yang menyadari hal tersebut langsung mengambil langkah dari tepi arena. Tanpa rasa takut, dia datang ke tengah arena serta melepas busur di punggungnya. Kemudian setelah itu ia meletakkan tombak panjangnya di tali busur Hoyue. Cahaya emas muncul dari busurnya sehingga para suhu seni bela diri di arena penonton terkejut saat melihat Chenan menggunakan tombak panjang sebagai anak panah. Dan pada saat ini, dari semua penjuru langit dan bumi, kegilaan melaju menuju pusat arena. Gelombang energi besar berkumpul seperti gelombang laut di arena. Bahkan Chenan yang saat ini memiliki aura yang besar dan energi yang kuat terus mengalir di antaranya dan juga busur Hoyue. Hal ini menyebabkan ia dan busur Hoyue itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sontak ini membuat Kaisar dan juga Chuyu merasa sangat terkejut melihat Chenan benar-benar bertarung dengan mode seriusnya. Beberapa saat energi besar berkumpul hebat di lapangan, ditambah lagi Chenan serta busur Hoyue memancarkan cahaya gila dan momentum kuat yang tak tertandingi muncul darinya. Bahkan cahaya emas pada busur Hoyue mengalir ke tombaknya seperti air, sehingga seluruh tombaknya yang terbuat dari perak berubah menjadi emas. Merasakan perasaan buruk dari aura Chenan, tubuh naga itu bergetar saat ia membuat raungan dengan cepat kabur ke langit. Namun demikian sudah terlambat bagi naga itu untuk kabur karena saat bersamaan Chenan melonggarkan tali busurnya saat ia menembakkan ke arah naga itu. Dan segera cahaya emas menyusul naga itu dan dalam sekejap mata secara umum kerasnya terdengar dari atas langit yang mana dari gelagatnya ini naga tampaknya jatuh dari langit seperti layang-layang yang sedang putus. Melihat ini Chenan dengan cepat berlari keluar dari arena baku hantam dan sang naga itu pun jatuh ke tanah hingga menyebabkan tanah di arena terguncang hebat dan memunculkan lubang besar. Bahkan semua orang di arena penonton pun ikut terheran-heran. Dengan kejadian ini menyebabkan mereka tidak percaya sama sekali dengan tembakan satu kali busur Hoyue Chenan yang dapat melumpuhkan naga raksasa tingkat 4 itu. Tembakan busur Chenan tampaknya menembus mata kiri naga itu sehingga hal ini membuatnya wassalam di tempat. Bahkan Sailor yang berada di atasnya juga jatuh ke tanah bersama dengan naga itu dan membuatnya terluka parah dan jatuh pingsan. Melihat pertandingan sesengit itu membuat penonton berteriak gembira. Setelah baku hantam ini, Chenan akhirnya melambungkan namanya di kerajaan Dongchu. Bahkan berita dengan cepat menyebar ke daratan yang mana pada saat ini sebagian besar praktisi dari kerajaan lain tahu bahwa kerajaan Dongchu memiliki seorang pemuda titisan Arjuna yaitu Chenan. Karena berita bahwa Chenan yang mempunyai keahlian untuk menembak naga hanya mengandalkan sebuah busur membuat banyak orang keluar masuk untuk mendatanginya. Di sisi lain, di istana kekaisaran Dongchu, Chuxian dan juga kaisar sedang berunding empat mata. Yang mana dalam perundingan mereka kali ini kaisar menyatakan kepada sang putri, apakah kesatria naga telah pulang ke habitat mereka. Hal itu membuat sang putri yang mendengarnya pun menjawab kemungkinan mereka dalam perjalanan pulang. Mendengar ini kaisar menghela napas dan tampaknya ia merasakan bakat yang langka dari 3 kesatria naga Triaosai itu. Ia pun menyayangkan ketiga orang ini bukan anggota dari kerajaan Dongchu. Meskipun demikian, Chuxian yang melihat ini tersenyum dan mengatakan untuk tidak perlu menyesal karena kerajaan mereka masih memiliki Chenan. Dan tidak lama setelah itu, Chuxian juga mengatakan kepada kaisar tentang pernikahan Chuyu dan si Malingkong yang akan diadakan pada malam ulang tahun kaisar. Sehingga hal ini membuatnya sedikit khawatir jika Chenan akan marah besar. Saat mengetahui hal ini juga dikhawatirkan kaisar dan ia merasa jika Chenan mengetahui ini, ia kemungkinan akan memberontak besar-besaran serta pergi dari kerajaan Dongchu dan memilih kerajaan lain. Sehingga ini membuat kerajaannya merasakan kerugian saat kehilangan bakat muda seperti Chenan. Bahkan kerajaannya akan malu besar dan kemungkinan akan dihina oleh kerajaan lain. Hal ini mengejutkan Chuxian sehingga ia menyarankan ayahnya untuk dengan cepat merebut kembali busur Hoyue dari tangan Chenan. Sehingga jika Chenan sewaktu-waktu memberontak di kerajaan Dongchu, mereka dapat melawannya. Mendengarnya kaisar menghela napas dan pada akhirnya setuju dengan saran dari Chuxian.
Setelah rundingan itu, Kaisar mengirim orang ke rumah Kisi untuk memberi hadiah mewah kepada Chenan, yang mana pada saat ini ia juga diberi gelar pelindung sebagai pelindung kerajaan. Sehingga bisa dipastikan status Chenan saat ini lebih terhormat dari yang lainnya. Bahkan semua praktisi di rumah Kisi mengucapkan selamat kepada Chenan. Selama beberapa hari kemudian setelah Chenan diguyur banyak hadiah oleh Kaisar, si Malingkong merasakan kecemburuan sosial. Meskipun ia juga menerima hadiah, namun hadiah yang dia terima masih lebih buruk daripada Chenan. Sehingga pada akhirnya ia pun pindah dari rumah Kisi dan pulang ke rumahnya untuk memulihkan diri. Pada hari kelima setelah baku hantam, 3 kesatria di hari ulang tahun Kaisar. Sebuah berita mengejutkan bergema di telinga Chenan yang dimana dari berita ini Kaisar akan menikahkan Cuyu dengan si Malingkong. Sontak Chenan yang mendengar ini marah besar sehingga ia merasa dikhianati oleh janji-janji manis yang diberikan Kaisar waktu itu. Chenan yang sangat marah terlihat jelas di wajahnya. Bahkan ia juga berencana untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaan Dongchu. Nah, sampai di sini dulu saja saya menyampaikan bocoran spoiler dari Tome of Fallen God episode 12 yang akan rilis Kamis depan. Mimin undur diri dulu dan bye-bye.